ini Kak Husin yang nanti dongengin adik-adik, ya, menceritakan nanti pengen cerita apa nanti saya Kak Husin. Ini ternyata SD kan, bukan TK. Kemudian itu Mbak Dian. Kemudian yang belakang situ ada Kak Bima dari mahasiswa UNS. Yang satunya Mbak Irviana dari mahasiswa UNS juga. Nah ini nanti adik-adik setelah dapat dongeng yang diceritakan oleh Kak Husin, nanti adik-adik bisa jalan-jalan ke gedung depan. Nanti di sana banyak cerita buku-buku komik. Ya, nanti kalau habis ngambil buku itu di sana nanti nggak usah dikembalikan, tapi ditaruh di meja yang besar itu atau di keranjang yang sudah disediakan di atas meja pelayanan. Ya, jadi nanti buku-buku yang sudah diambil nggak usah dikembalikan, di rak. Ya, jangan dikembalikan di rak, karena nanti kalau dikembalikan di rak, adik-adik nanti lupa ngambilnya. Oh tadi ngambil di sini, tapi lupa. Ya, jadi ibu minta nanti jangan dikembalikan di raknya, tapi ditaruh di meja besar atau di keranjang meja pelayanan. Ya, nanti di sana disediakan keranjang. Nanti di sana banyak buku-buku apa itu Naruto ada, kemudian apa Pak, sampai apa Naruto? Pokoknya banyak karena nanti di sana bisa milih, ya, di sana bisa milih. Kami berharap mudah-mudahan nanti adik-adik dari sini bisa senang habis dari perpustakaan, punya rasa senang. Aku senang bisa melihat perpustakaan, buku-buku ceritanya banyak, bisa ketemu sama mbak-mbak yang cantik-cantik. Nah ini yang masih muda-muda ini, cantik-cantik, masnya yang ganteng. Senang nggak ini perpustakaan? Ini namanya apa? Gedung perpustakaan daerah. Kabupaten mana? Tadi pamit sama Bapak Ibu. Pamitnya apa tadi? Jalan-jalan ke mana? Perpustakaan. Ya mudah-mudahan nanti habis dari sini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan saya ucapkan sekali lagi, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membawa anak didiknya ke sini. Mudah-mudahan tidak kapok ke sini. Nanti adik-adik habis dari sini kapan-kapan bisa main lagi ke sini, baca-baca buku sama orang tuanya, sama teman-temannya, boleh ya, bebas. Jadi misalnya tidak bersama bapak ibu gurunya tidak apa-apa, ya, nanti bebas. Adik-adik bisa membuat kartu anggotanya di sini, bisa, nanti bisa pinjam. Kalau sudah punya kartu anggota, adik-adik bisa pinjam. Gitu ya. Waktu saya serahkan kepada Kak Husin. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa selesai dengan lancar. Amin. Monggo Kak Husin. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Oke, teman-teman sudah siap? Siap. Kita buka dulu topengnya. Adik sudah pernah ketemu sama saya? Oh, di masjid. Itu ya sama relawan penjaga ceria itu ya? Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah. Oke, nah teman-teman, coba kalau saya mau lihat dulu di jam berapa? Jam 9 kurang 3 menit. Nanti teman-teman mau di sini mau berlama-lama atau mau sebentar aja? Oke, kalau mau berlama-lama, yuk kita mulai aja biar nggak bosan di sini. Siap? Oke, biar tambah seru kegiatan pagi hari ini, kita
kita awali dengan tepuk tangan berirama seperti ini kawan. Oke semuanya. Oke. Ya. Gak usah cepet-cepet, santai aja. Ikuti irama tepukannya. Sertai senyuman dengan hati yang lapang, pemaaf diberikan, hilanglah permusuhan untuk persahabatan, jadikan bersama di sekeliling kita, hidup cari bahagia, Allah sayang titipkan, tunggu tak tunggu. Oke. Apa lama baiknya aku? Sebarkanlah salam di antara kawan. Coba jawab salamnya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Siap? Siap. Suaranya bisa lebih kencang lagi teman-teman? Bisa. Sudah sarapan semua kan? Tenaganya masih banyak? Masih. Oke, baik sekali lagi teman-teman semuanya jawab salamnya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Siap? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Kabupaten Wonogiri. Ada yang sudah pernah kesini sebelumnya? Belum. Baru sekali? Iya. Oke, padahal teman-teman lumayan dekat ya dari sini ya? Oh tidak, jauh. Jauh. Kesini tadi naik apa? Oh, bikin kawasan jalan kaki. Kesini lewat sini, terus nyelurut gunung. Enggak ya? Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, berarti baru sekali ini ya tempat perpustakaan ini ya. Oke, teman-teman tahu tidak? Kalau dengar kata-kata perpustakaan itu, apa yang teman-teman pikirkan? Buku. Terus apa lagi? Cerita. Komik. Apa lagi teman-teman? Ketika teman-teman mendengarkan kata perpustakaan, berarti apa yang di benak teman-teman? Selain buku, Nah, nanti teman-teman, biar teman-teman tahu setelah nanti kegiatan di sini, kita mau cari tahu tentang perpustakaan ya di sebelah sana. Nanti kita akan keliling ke perpustakaan, lihat-lihat apa saja sih yang ada di perpustakaan. Tapi teman-teman tahu tidak? Ada perpustakaan yang diam, ada juga perpustakaan yang bisa bergerak. Teman-teman pernah dengar nggak itu istilah? Pakai mobil. Yes, ternyata di perpustakaan Kabupaten Wonogiri itu ada perpustakaan yang diam, yaitu di sini teman-teman di gedung. Ada juga yang mobile atau bergerak menggunakan mobil. Teman-teman tahu mobil perpustakaan di mana? Sudah ngerti? Tidak. Oh, mobil kuwi. Baru tahu. Iya, nih kasih tahu ya. Nih, itu mobil yang warna biru tuh, itu isinya adalah buku teman-teman. Jadi perpustakaan ini tidak hanya di sini saja, tetapi perpustakaan itu bisa bergerak kemana saja yang ingin dituju, bisa ke sekolah-sekolah, gitu teman-teman. Nah, di dalam situ juga ada banyak sekali buku-buku bacaan yang bisa dibaca. Jadi itu ya teman-teman ya, ternyata perpustakaan itu tidak hanya ada di gedung saja, tetapi ada juga yang ada di dalam mobil yang bisa bergerak. Oke. Nah teman-teman, coba sebelum kegiatan dengan Kak Ozen, coba ini apa namanya, kita mau tes konsentrasinya dulu ya. Siap ya? Oke, yuk. Ini. Tangan kananmu diangkat seperti ini. Bisa tangan kanannya, tangan sebelah sini kanannya. Kemudian lakukan seperti apa yang kau bisa lakukan. Konsentrasi, begini. Oke, ikuti apa yang kau bisa lakukan. Yes, begini, begini. Belum ditutup. Jangan ditutup dulu. Oke, konsentrasi, ikuti apa yang kau bisa lakukan. Jangan ikuti ketika kau sedang nggak melakukan apa-apa. Coba ini, begini. Oke.
Begini? Yes. Begini? Oke. Begini? Begini? Oh, masih ada yang buka. Konsentrasi kawan. Begini? Begini? Ayo, konsentrasi teman-teman. Begini? 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 Oh, ayo. Masih ada yang salah 1, 2, 3 orang. Ayo, konsentrasi. Karena gini teman-teman, kegiatan bersama Kak Usen hari ini dibutuhkan konsentrasi yang baik agar nanti teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat. Yes? Nanti kalau nggak konsentrasi, teman-teman cuma dapat pegelnya aja duduk lama di sini, ya? Nggak dapat ilmu. Oke, konsentrasi. Begini, 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 begini. Oh, begitu tuh. Ayo, kita biasa lakukan. Ini baru level 1 kawan. Begini, 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 begini. Oh, belum. Begini, begini. Konsentrasi. Begini. Salah lagi. Konsentrasi. Begini. Salah lagi. Itu yang depan kau sini. Konsentrasi. Begini. Begini. Ini kenapa kayak gini ya? Konsentrasi. Begini. Oh. Kalian udah. Oke. Konsentrasi. Begini. Yes. Begini. 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 Oh. Satu aja. Ayo konsentrasi kawan. Begini. 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 Oke, baik. Kita mau naik ke level 2. Konsentrasi. Begini. Begini. Konsentrasi. Begini. Coba ikut. Ayo, konsentrasi. Begini. 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 Oke. Nah, konsentrasi ya teman-teman ya. Karena gini, kita mendengarkan mudah bukan? Mudah nggak mendengarkan? Mudah. Mendengarkan itu mudah. Tapi kalau tidak dengan konsentrasi, teman-teman tidak akan bisa mengingat apa yang didengar. Oke? Maka konsentrasi itu penting. Siap? Siap? Oke. Kita mulai. Oh iya, tadi udah dikenalin saya Kak Husen ya. Ada sebagian yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Ya, belum tahu namanya. Oke. Nah, sekali lagi Kak Husen, rumahnya ada di sana teman-teman. Gak kelihatan dari sini, dekat lampu merah sana. Di Kartu Kupe teman-teman. Dan hari ini Kak Husen mau ngajak teman-teman semuanya untuk bermain dan bercerita. Siap? Siap. Siap? Oke, kalau sudah siap maka teman-teman ada beberapa hal yang harus Kak Husen sampaikan ke teman-teman dan harus kita sepakati bersama-sama. Apa itu? Coba, pertama, teman-teman duduknya yang rapi. Oke, duduknya yang rapi, yes. Yang kedua, teman-teman mendengarkan dengan baik dan tidak bicara sendiri. Mendengarkan dengan baik dan tidak bicara sendiri. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tidak boleh membuat gaduh atau mengganggu teman di sekelilingnya. Sepakat? Oke, kalau sepakat kita lanjutkan. Tapi ngomong-ngomong, nanti ketika kita kegiatan terus ada yang melanggar aturan, enaknya diapain? Hah? Tidak apa? Duit. Kok enggak duit? Oh, tenang lo ya. Oke, jadi gini teman-teman, untuk menjadi perhatian kita semua. Orang yang melanggar aturan itu biasanya mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi, gitu. Jadi kesepakatan aturan yang sudah kita sepakati itu harus kita taati, dan kalau ada yang melanggar maka siap-siap mendapatkan hukuman, siap-siap mendapatkan denda, siap-siap mendapatkan sanksi. Dan hari ini di kegiatan Kak Husen ini, Kak Husen punya satu sanksi. Sanksinya apa? Oh, pengen sanksi yang ringan atau yang berat? Cemen, masa ringan? Yang berat sekalian aja. Kan kita aman kalau kita tidak melanggar aturan, ya kan? Coba gimana? Berani? Berat? Oke. Nih, Kak Husen sampaikan. Hukuman ini ketika berlaku kepada orang yang melanggar, maka tidak ada satupun yang bisa
menghindari atau menolong. Siapa ya? Kira-kira apa ya hukumannya? Jadi ketika ada yang salah ya, berbuat salah. Contoh, ketika Pak Usain cerita terus ada yang nyubit pahatnya. Nah, kita membuat gaduh. Nah, itu nanti akan mendapatkan sanksi hukuman, dan ketika hukuman itu berlaku, maka tidak ada satupun yang bisa membantunya. Bu Guru, Pak Guru, Pak Guru, ya, nggak ada satupun, teman-teman tak ada yang bisa. Apa itu hukumannya? Nih, perhatikan. Ternyata orang yang melanggar aturan itu namanya zalim. Apa teman-teman? Yes, zalim. Dan ternyata zalim itu adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh kalian tahu itu. Jadi teman-teman, kalau kita sudah berbuat zalim itu, yang menghukum bukan manusia, tapi langsung bisa jadi langsung diberikan, bisa juga disimpan sama Allah dan disampaikan ketika nanti di akhirat. Kira-kira benar enggak tuh? Maka teman-teman harus ikuti aturan 3 tadi, dan insya Allah kegiatan kita hari ini lancar dan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat? Oke, pertama apa tadi? Duduk yang rapi. Yang kedua, tidak mendengarkan dengan baik dan tidak bicara sendiri. Yang ketiga, tidak mengganggu teman. Semangat? Oke. Lanjut. Teman-teman, hari ini Kak Usain mau cerita sama teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak sekali di luar sana mendengarkan tentang cerita-cerita gitu. Dan hari ini Kak Usain ingin memberi tawaran kepada teman-teman. Hari ini ingin dengar cerita yang biasa aja atau cerita yang lucu? Lucu? Oke. Ada syaratnya teman-teman. Syaratnya apa? Siap-siap tertawa. Oke? Mana tertawamu? Tertawa itu berusaha alami, kira-kira di rumah. Masuk Hai, gimana? Mana tertawamu? Gitu. Tertawa yang alami itu menyehatkan teman-teman. Tapi tertawa yang dibuat-buat itu bikin kesehatan kita menurun, malahan nggak jadi sehat. Oke, siap? Oke, baik. Berikutnya yang kedua, Kak Usain mau sampaikan dulu. Teman-teman, nanti ketika Kak Usain cerita, terus kemudian Kak Usain ada adegan cerita yang agak serem gitu, kira-kira teman-teman berani nggak mendengarkan? Karena nanti jangan sampai ketika Kak Usain cerita yang serem, tiba-tiba ada teman-teman yang nggak siap dan kemudian kaget, teriak, terkejut, bahkan lari keluar, meluk Bu Guru. Nah. Siap ya berarti ya? Siap ya? Siap ya? Siap ya? Oke, kalau sudah siap, oke, kita sepakat itu. Oke, pengen dengar cerita yang lucu, siap-siap. Ada, kalau ada ya, kalau ada cerita yang lucu. Oke, baik. Kita akan mulai. Siap? Siap? Kok mau dengar cerita tegang banget? Oke deh, biar katakan Kak Usain mau mulai ceritanya dengan satu buah lagu. Lagunya gini teman-teman. Matahari terbenam, hari mulai petang, gelap, terdengar suaranya. Salah ya, bukan pipik ya. Burung hantu, tak kira suaranya hihi. Gimana suara burung hantu tuh? Oke, nah gini teman-teman. Kau Usain awal cerita itu, apa ceritanya dengan nih. Sore hari, ketika matahari mulai terbenam, matahari
tapi nek kecepatan jadi ngagetin. Jadi matahari terbit, mulai terbenam, mulai sore. Anak-anak yang sedang bermain tuh sudah mulai melihat, wah sore. Maman, ayo dilarang si sampe. Lah dulu aku dolanane. Ya Allah, lu sering dilarang matahari wis mendem. Lah tapi kan yo dirampung iki sik kok. Lah iki jenengan. Iki awake maya badhe lho iki. Ya, ayo diberesin sih. Ada satu kawan yang tidak mau langsung pulang. Dia masih tetap ingin bermain di situ. Ya wis nek kowe ora gelem, aku tambah dhisik. Dan kawan-kawan yang lain pun diajak pulang. Ayo pulang. Nah, pulanglah. Ada satu anak yang nggak mau pulang. Dia masih ingin tetap main di situ. Malah dia marah-marah. Itu dolanan gelora kok malah wis deman kok kabeh. Emosi. Dia si paling emosi teman-teman. Namanya siapa tahu nggak? Namanya adalah Mas Cemplon. Nah, si Cemplon dia si paling emosi teman-teman. Nah, si Cemplon dia nggak mau diajak pulang sama teman-teman. Tapi temannya yang lain dia tahu waktu. Ketika sudah sore maka waktunya pulang. Oke. Nah, ketika pulang teman-teman yang lain pulang dan persiapan kalau sore mah apa itu mandi, ya kan, sholat maghrib, dan aktivitas di sore hari di dalam rumah. Oke. Si Cemplon dia masih ingin tetap main, malah dia malah marah-marah nih. Kowe tau jantenan koncoku blas renek sing pro karo aku. Dolanan durung rampung malah ditinggal. Ora konco. Kalau kayak gini nih teman-teman, kira-kira bagus atau tidak? Ya. Ada teman kalian yang modelnya kayak gini? Ada. Enak cing. Yang mana? Saling tunjuk kalian. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu itu salah, maka jangan sampai dilakukan. Oke. Nah, Kak Usin mau percepat ceritanya. Jadi di malam itu, ketika semua udah pulang. Nah, ada satu anak nih dalam kabar ceritanya Kak Usin mau sampaikan nih. Satu anak perempuan, dia punya nama. Namanya adalah Mbak Nisa. Apa? Kamu oleh apa? Mbak Nisa. Namanya Nisa. Nisa, pas waktu malam itu dia mulai mengantuk setelah belajar. Itu yang dirasakan Mbak Nisa. Kemudian Mbak Nisa mulai tutup bukunya. Dan sebelum tidur dia cuci cuci kaki dia biar bersih gitu ya. Dan bilang sama orang tuanya, Mak, aku ngantuk. oh iya tidur sana. Besok bangun pagi karena besok kamu harus sekolah. Iya mak, aku tak mau. Dan kemudian dia masuk ke dalam kamarnya. Dia buka perlahan-lahan pintu kamarnya. Suaranya kok serem. Perasaan aku kayak gini. Dan kemudian dia meraih ke pintu dan menutupnya. Dan dia kemudian beranjak menuju ke tempat tidurnya. Sebelum dia tidur teman-teman, dia meraih sesuatu yang menempel, yang menggantung di dinding. Dia mengambilnya dengan penuh tenaga, kemudian mengayunkan benda itu ke kasurnya. Tiga kan? Kalian punya nggak di rumah? Tigonya belai apa? Coba belai konconi. Dia bersih dan kemudian dia letakkan lagi cangkok. Dia tidur. Tak lupa dia baca doa. Ya. Alhamdulillah.
ibunya yang, ya Allah, ibu anakku si Nisa tidur apa itu ya, kok suaranya gaduh banget. Nah, teman-teman, ketika Mbak Nisa sedang tidur, teman-teman, di luar ruangan masih gelap, ada suara yang sumbernya dari luar dan itu kenceng banget, mengagetkan Mbak Nisa yang sedang tidur nyenyak. Nah, ini kira-kira mulai nih teman-teman. Kalau teman-teman takut boleh tutup telinga. Ya biar tidak dengerin kan? Telinga ditutup kan? Ya. Kalau yang nggak takut boleh dengerin. Ya? Oke, gini. Suara itu kenceng banget terdengar dari luar rumah. Padahal di luar itu masih gelap, teman-teman. Dan Mbak Nisa yang sedang tidurnya lelap banget tuh, dia sampai bisa terkejut loh kawan. Oh, gimana coba itu suaranya? Pas waktu tidur gini, dan suara itu muncul, Mbak Nisa terkejut. Gimana sih? Kalian terkejut ya? Aku juga. Oke. Apa yang mengejutkan? Coba nih, nanti ya. Suara yang mengejutkan ternyata suara ini. Biar teman-teman juga tahu semuanya itu suara apa. Kau semua coba tirukan suara itu ya. Oke. Jadi suaranya gini teman-teman. Dengerin baik-baik ya. Kalau takut boleh tutup mata, telinga. Oke, tutup telinga. Oke, siap. Kamu ngapain? Takut semua berarti? Katanya nggak takut tadi. Gimana sih kalian ini? Takut tidak? Oh nggak takut kok gini semua? Hei, halo. Kalian nih, nggak takut ya? Nah, ini udah nanggung nih ceritanya. Tadi kalian bilangnya nggak takut, coba tadi bilangnya takut. Kok saya nggak sampai sini ceritanya? Oke, konsentrasi. Ini suara yang mengagetkan Mbak Nisa terbangun dari tidur. Coba ini suaranya. Itu suara apa kawan? Biasanya ayam berkokok itu waktu apa? Menjelang pagi teman-teman. Menjelang pagi ayamnya berkokok. Mbak Nisa yang sedang tidurnya enak-enakan dia terkejut. Astagfirullahaladzim. Allah, banyak terjadi. Ayam gila, tak bilangin. Nek bikin kamar ayam aja di sebelah kamarku. Jadinya aku kaget nih. Allah, kok pikirku semua mama? Ini jam gila. Mbak Nisa kemudian berpikir dan melihat jam di dinding kamarnya. Dia melihat ternyata sudah pukul 4:30 pagi. Hah? 5:30? Berarti masih esok. Tapi aku cek ngantuk. Pagi itu Mbak Nisa masih merasa ngantuk teman-teman. Nah, dia berniat mau tidur lagi karena masih jam 4:30 tuh, dia masih ngantuk berat. Dia mau mengambil bantal. Dan ketika mau rebahan, muncul dari sebelah kanan. Membisiki dalam hati Mbak Nisa. Hei, kamu jangan tidur lagi. Ini sudah pagi. Waktunya kamu bangun, sholat subuh, terus kamu persiapan sekolah. Nanti kalau kamu tidur lagi, nanti kamu bisa terlambat ke sekolah. Persiapan bukan banyak. Terus perjalanan dari rumah ke sekolah bukan jauh. Ayo bangun, jangan tidur lagi. Dari sebelah kiri muncul. Turun mau main lo. Ya, oh,
ngantuk. Enak. Turun esok-esok padahal gue ijek ngantuk. Wis turuwe. Kan sekolah esok diterni bapakmu nganggo motor toh, bisa cepet toh. Wis turuwe. Satu lagi kumpul dari kamu. Hei, Anissa, jangan kamu kayak gitu. Coba, kalau kamu tidur lagi, kamu bisa terlambat sholat subuh, bisa terlambat persiapan sekolah, dan juga terlambat pergi ke sekolah kamu nanti. Dan kemudian, Mbak Nisa berpikir, iya, aku nek turunannya aku iso, terlambat sekolah. Tapi aku jangan tuh. Dan dia teringat pesan dari orang tuanya. Ketika kamu bangun di pagi hari masih merasa ngantuk nih, kamu coba lakukan nih. Kamu insya Allah nggak akan ngantuk lagi. Oh iya, aku coba akan melakukan jurus itu. Kata mama aku sih, ini jurusnya manjur. Oke. Tarik nafas. Keluarkan. Salah betul nih. Harusnya dari mulut. Salah. Dan kemudian dia melakukan hal yang pertama yang pernah dikatakan oleh mamanya. Oke, pertama aku harus mundur sama ngambil. Dia turun dari tempat tidur. Oke, yang kedua beresin tempat tidur. Dan kemudian dia menarik spraynya. Rambut, bandar toko, kulit toko, selimut. Oh, jangan apa sih orang? Berarti aku udah ngambil. Tadi betul. Rambutnya, tumpuk tadi sini. Alhamdulillah, rambut. Icek ngantuk. Ya, Kok masih ngantuk sih? Dalam hati. ya, jangan makku ya. Kok aku sih ngantuk? Oh iya, aku masih ada yang kurang. Ternyata masih ada yang kurang. Apa itu? Nih. Oh, aku masih ada satu yang belum aku lakukan dan aku akan lakukan itu. Dan benar. Dia kemudian siap-siap mau melakukan jurus yang kedua. Apa jurus yang kedua? Nih. Mau tahu teman-teman? Kalau teman-teman pas waktu pagi hari terus masih merasa ngantuk dan teman-teman harus bangun di pagi itu, teman-teman coba lakukan ini deh. Kira-kira ini bisa lanjut nggak bikin ngantuk? Mau tahu? Oke. Kalau mau tahu teman-teman semuanya coba deh berdiri. Sudah berdiri semua ya? Oke, ikuti apa yang kau usah lakukan. Siap? Oke, baik. Olahraga teman-teman. Oke, siap ya? Oke, kita goyangkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Siap? Bisa? Ikuti iramanya dan ikuti apa yang kau usah lakukan. Siap? Oke. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corokku. Bila air mendidih, aku menjerit. Coba kawan bantu kawasan untuk teriak yang kencang teman-teman. Yuk. Bila air mendidih, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Kita sebelah kanan. Yuk. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corokku. Bila air mendidih, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan. Nah, itu kalian lakukan di pagi hari pas waktu kalian ngantuk-ngantuknya. Nanti kamu bakalan gak ngantuk lagi. Kenapa? Karena yang menggugah bukan lagi bapakmu, ibumu, tapi tetanggamu semua orang. Wah, kenapa itu? Teriak-teriak kenapa? Kamu gak bakalan ngantuk nanti ya. Oke, baik. Dah, itu ya tips dari kami ya. Biar bangunnya tunggu nih. Ini mau duduk lagi. Oh iya, oke, baik. Silakan dulu. Sebentar. Ini gambar apa ini?
nanti jadwal betul di sini sampai jam berapa? Oh, bebas. Oke, ini jam setengah 10. Nanti teman-teman harus berkeliling di sini juga untuk waktu. Oke, Kak Usen selesaikan sebentar ya. Nah, teman-teman, itu tadi yang dilakukan Mbak Nisa ketika dia masih ngantuk di pagi hari. Iya. Tapi kalau itu dilakukan beneran, itu tetangga kalian ke rumahmu semua masuk kamar. Nah, dah ya. Oke, Mbak Nisa kemudian terbangun dan mulai dan kemudian dia menuju ke pintu. Dia meraih gagang pintu dan membukanya sambil masih agak ngantuk gitu teman-teman. Dan dia melangkah ke depan. Setelah dia sadar membuka mata lebar-lebar, Gusti, salah sih tak buka. Ternyata aku buka pintu lemari. Itu ternyata makanya aku sedap. Saya pintu kamar gini. dan kemudian dia melihat pintu kamar. Dia buka, dan dia keluar. Dia bersih-bersih, ya, cuci muka, wudhu, sholat. Nah, teman-teman, pagi itu Mbak Nisa berangkat sekolah. Ternyata di sekolah akan diajak oleh pihak sekolah untuk jalan-jalan seperti yang teman-teman lakukan hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan bertualang, kita akan jalan-jalan. Woi, senang banget anak-anak hari itu. Wah, asik! Aku akhirnya mau jalan-jalan sama teman-teman. Wih, asik ya jalan-jalan anak-anak lagi. Iyalah, Nah, anak-anak, setelah ini, anak-anak silakan ambil tasnya dan kemudian ikut guru ke depan karena di depan sudah ditunggu kendaraan yang akan mengajak kita jalan. Wah, asik. Yuk, baris rapi, kita keluar berangkat. Nah, setelah keluar dan kemudian semuanya masuk ke dalam kendaraan, dia kemudian diajak jalan. Bentar ya. Oke, jalan. Nah, setelah itu di perjalanan belum sampai di lokasi tujuan, di perjalanan ada insiden teman-teman, ada kejadian yang aneh menimpa rombongan anak-anak tadi. Apa itu? Kawan, dia ini yang mobil gitu. Ini mobil berasa kayak pesawat terbang. Ketika jalan tiba-tiba naik gitu. Wih, aneh kan? So itu mobil, dia jalannya pas lurus, tapi jalannya tuh semakin ke atas. Itu bukan pesawat, itu mobil itu. Kenapa kira-kira? Bukan tanjakan, itu jalannya lurus teman-teman. Dan ternyata mobilnya ngangkat ke atas mobil. Anak-anak kegirangan, seneng banget. Dikira itu mobil modifikasi. Asik buat ini, keren teman-teman. Mobilnya bisa naik ke atas ini kayak pesawatnya. Mau naik mobil loh. Semua nangkapin. Semua suka dan ada satu yang ketakutan. Siapa itu? Bukan Pak sopirnya. Pak sopirnya belum pernah nyopir itu sampai bisa terbang. Aduh. Dia teriak-teriak. Hamil kan dari belakang. Kenapa Pak sopir? Tolong. Dia teriak-teriak gawat. Kemudian dia, kenapa Pak sopir?
ketakutan. Kemudian dia sampaikan kepada Bu Guru. Jadi gini Bu Guru, sambil dia gemeteran pegangan stek. Oh, ini sebenarnya ada apa Pak Sopir? Sebenarnya mobil saya Bu. Iya, kenapa? Mobilnya keren bisa terbang ya? Bukan itu. Sebenarnya mobil saya nggak bisa terbang. Nah terus? Nggak tahu Bu Guru, ini kenapa? Kok bisa terbang? Nah sejak itu Bu Gurunya baru sadar dan anak-anak di dalamnya baru sadar kalau itu mobil sebenarnya nggak bisa terbang, tapi kenapa bisa terbang? Akhirnya semuanya pada teriak bareng-bareng. Singkat cerita, ternyata mobil itu beneran bisa keangkat naik. Apa yang terjadi? Ternyata teman-teman, ada magnet raksasa yang menarik itu mobil. Mobil terbuat dari besi ya teman-teman ya. Ada magnet raksasa besar gitu ya, menarik ke atas gitu. Dan itu beneran terjadi. Ada juga mobil ngangkatnya pakai magnet raksasa. Mau dipindahkan ke tempat satu tempat lain dengan magnet raksasa. Nah, termasuk ini mobil diangkat ke atas. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang sengaja mengangkat itu mobil. Karena apa? Karena dia ingin mengajak mereka jalan-jalan lebih jauh lagi. Siapa kira-kira? Setelah itu dia diturunkan perlahan-lahan. Turunnya di istana besar. Bikin ngendeng. Anak-anak, Guru, ini di mana? Kok katanya kita mau ke taman kota? Kenapa ini seperti istana rumah orang kaya? Besar sekali. Halamannya seperti lapangan bola. Emang kita mau kesini Guru? Coba tenang ya anak-anak semuanya. Nah kemudian dari luar ya terlihat dari depan rumah ada yang menyambut. Sebentar, ada orang di sana. Ayo kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di istanaku. Mohon maaf Bapak, ini di mana ya? Aku sengaja mengajak rombongan untuk datang ke rumahku. Ini adalah rumahku. Dia keheranan. Aku ingin berbagi ilmu dengan anak-anak yang ada di dalam mobil itu. Mohon maaf Bapak, maksudnya apa? Aku akan tunjukkan sesuatu hal yang bisa membuat anak-anak yang ada di dalam mobil itu kelak menjadi orang hebat, kelak menjadi orang pintar, kelak menjadi orang-orang yang terhormat. Wah, sangat mulia nih niatnya dari Bapak. Dan akhirnya diizinkan. Oh ya, anak-anak turun. Setelah turun semuanya, dia dibawa masuk ke dalam istana. Dia mau tunjukkan sesuatu. Apa itu yang ditunjukkan? Teman-teman tahu? Nah, ketika Bapak tadi berbicara di depan anak-anak, "Hai anak-anakku, selamat datang di rumahku." Tahu nggak? Di dalam itu ada banyak sekali rakitan robot, ada pesawat ulang alik, pokoknya macam-macam. Seperti laboratorium gitu teman-teman. Ini dalam hatinya Mbak Nisa. Wah, itu mesti orang profesor ini mesti. Masa? Dan banyak sekali kehebatan yang ditunjukkan oleh Bapak tadi. Dan Pak tadi bilang gini, anak-anak, aku pertama minta maaf. Aku mengajak kalian ke sini tanpa memberitahu. Ya, aku membawa kendaraan kalian menggunakan magnet yang sudah aku ciptakan bisa terbang dan membawa kendaraan kalian ke halaman rumahku. Dan aku akan menunjukkan sebuah rahasia. Rahasia itu bisa membuat kalian menjadi orang hebat kelak. Kelak kamu bisa menjadi orang pintar, kelak kamu menjadi orang-orang penting. Wah, penasaran. Apa itu Pak? Aku pengen di teman-teman. Dan teman-teman yang lain pun mulai penasaran. Apa yang dimaksud Bapak itu? Dia berbicara ada hal rahasia yang mau disampaikan yang membuat anak-anak di sana menjadi anak-anak hebat pintar. Apa kira-kira teman-teman? Apa ya teman-teman? Coba. Buku?
Hei, anak-anak, coba perhatikan ke depan. Yang aku pegang ini apa? Ya, buku. Buku ini sesungguhnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh buku-buku yang lain. Karena buku yang ada di rak itu isinya berbeda-beda, maka kekuatannya pun berbeda-beda. Yang aku pegang ini contohnya. Ini tentang apa? Serangga. Ilmu tentang serangga semua ada di sini. Ya. Pengetahuan tentang serangga semua ada di sini. Dan ini bisa kalian ambil kekuatannya dengan cara membaca. Tetapi kalau hanya dilihat saja, maka kekuatan itu tidak akan masuk transfer ke otak kalian. Maka dari itu, buku ini bisa membuat saya menjadi saat ini, bisa membuat apapun, karena aku sejak kecil sudah mentransfer kekuatan buku dari buku satu ke buku yang lain masuk ke dalam otakku dengan cara membaca. Sampai sekarang aku juga suka membaca. Wow, ternyata kekuatan yang dimaksud adalah ini teman-teman, kehebatan, rahasia. Apa? Buku memiliki kekuatan dan bisa diambil kekuatan itu dengan cara dibaca dan dipahami. Okay. Kalau hanya dilihat saja, maka kekuatan itu tidak akan berpindah kepada orang. Siap? Paham? Oke. Maka dari itu teman-teman, kebetulan kita berada di tempatnya buku. Maka nanti setelah ini sebanyak-banyaknya teman-teman ambil kekuatan buku yang ada di perpustakaan ini untuk teman-teman bawa pulang. Karena membawa pulang buku ini tidak bisa, tapi isinya kamu pahami, kamu simpan di otak dan kamu bisa bawa pulang dan kamu bisa gunakan nanti kelak ketika kamu dewasa. Siap? Siap? Oke. Tapi ada juga buku yang bisa dibawa pulang. Syaratnya adalah teman-teman harus mendaftar dulu sebagai anggota di perpustakaan ini. Nanti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau sudah dapat kartu, teman-teman bisa meminjam buku ini dan dibawa pulang selama beberapa hari di rumah, terus kemudian dikembalikan lagi. Siap teman-teman? Oke, udah itu aja. Tepuk satu, semuanya satu kali. Jangan ada yang ketinggalan. Tepuk satu, satu, dua. Biar pada seru teman-teman, tepuk satu sampai teriak yes yuk. Tepuk satu. Oh, yesnya kurang barat tuh, masih diam aja. Coba tepuk satu, dua, dua. Teman-teman sampai teriak oke. Yuk, dua, dua. Tiga, empat. Oke, sudah. Semangat ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang waktunya untuk kita berpetualang ke mana? Berpetualang. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau buat kenang-kenangan di sini dengan kita mau ambil foto dulu. Oke, teman-teman tetap duduk di situ aja ya, tangannya yang diangkat. Oke, sudah. Yes. Semua angkat tangannya dan bilang A1, 2, 3. A. Lagi 1, 2, 3. A. Oke. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa ambil foto ini di Instagram.